Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kajian singkat kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah yang melanjutkan kajian minggu kemarin. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Madza adapun apa yalzamu wajib apa ma qabla sholati sebelum sholat, ya. Jadi apa yang diwajibkan sebelum sholat? Jawab. Yalzamu wajib qabla sholati sebelum sholat al-wudu'u, wudu. Jadi apa yang diwajibkan sebelum sholat? Yang diwajibkan sebelum sholat itu wudu. Wudu adalah suatu cara untuk menyucikan diri sendiri atau menyucikan anggota badan dari hadas kecil dengan menggunakan air, ya, untuk tujuan tertentu, entah itu untuk sholat atau baca Al-Quran atau yang lain-lain. Ya, dari suatu cara untuk menyucikan anggota badan dari hadas kecil untuk melakukan tujuannya tertentu. Lanjut, soal. Kam itu berapa fardul wudu'i adalah fardunya wudu. Jadi ada berapa fardu-fardunya wudu? Sebelum kita mengetahui ada berapa fardu-fardunya wudu, kita harus mengetahui apa pengertian fardu-fardunya wudu. Jadi fardu-fardunya wudu adalah anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika wudu. Nah, seseorang tidak dianggap sah, wudunya tidak dianggap sah jika salah satu dari fardu-fardunya wudu itu tidak dilaksanakan, tidak ditunaikan. Jadi ada berapa fardu-fardunya wudu? Jawab, furudul wudu, ya, adapun fardu-fardunya wudu itu sitatun, ada 6. Ini fardu-fardunya wudu ada 6. Apa aja itu? Al-awalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat, ya. Jadi fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat secara syara adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan, ya, pekerjaan tersebut. Jika melakukannya lebih akhir daripada penyengajaan, maka itu bukan lagi disebut niat, itu jadinya azam namanya. Jadi kapan niat itu dilakukan saat wudu? Ya, karena ini kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini fikih atas mazhabnya Imam Syafi'i dan mayoritas di Indonesia itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat wudu itu dilakukan saat bersamaan, ya, awal bersamaan membasuh wajah, bukan sebelumnya wajah ataupun setelahnya wajah. Jadi saat kita setelah mengambil air dari keran gitu, saya sambil membasuh muka, kita berniat nawaitul wudu'a li rafil, nah gitu. Jadi bukan sebelumnya saat kita mengambil air, ya, mengambil air, bukan nawaitul wudu'a baru muka, bukan, ataupun setelahnya saat membasuh kedua tangan, nawaitul wudu'a, bukan. Jadi saat basuhan awal daripada muka itu. Asani, adapun yang kedua itu ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah. Basuh wajah ini juga tidak sembarangan, ada batasan-batasan tertentu. Jadi batasan panjangnya wajah itu antara tempat tumbuhnya rambut atas sampai namanya lahyain, kedua rahang sini. Jadi panjangnya itu tempat tumbuhnya rambut hingga lahyan. Adapun lebarnya itu kedua telinga sini lebarnya. Nah, jadi saat wudu, saat membasuh muka, kita harus menyeluruh mukanya. Nah, semua muka dibasuh, bukan cuma sekedar digini-giniin aja. Kalau tidak sah, nah, kita harus seluruh muka harus dibasuh. Nah, bagaimana jika seseorang yang memiliki jenggot atau apa? Nah, misal ada orang yang memiliki jenggot yang tebal, yang sekiranya lawan bicara kita atau seseorang tidak bisa melihat kulit bagian dalam jenggot yang tebal itu, maka cukup diselai-selai aja.
cukup sehelai, tidak perlu sampai ke dalam kulit. Nah, kalau jenggot yang tipis, yang untuk laki-laki ya, kalau jenggot yang tipis yang sekiranya lawan bicara kita itu bisa melihat bagian dalam kulit, dalam jenggotnya itu, nah itu harus dialiri air sampai ke kulit bagian dalam jika jenggot yang tipis. Itu berbeda hal dengan yang perempuan, entah itu jenggotnya tipis ataupun tebal, itu harus dialiri air sampai ke dalam kulit, yaitu yang perempuan. Jadi itu. Asalisu, adapun yang ketiga itu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqo ini sampai kedua siku ya. Jadi yang tiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, entah itu di tangan ada bulu-bulu yang tebal, rambut yang tebal, kayak orang-orang bule, orang-orang barat itu kan biasanya di tangan itu penuh bulu, itu juga harus dibasuh semuanya. Ataupun kutil daging tumbuh yang ada di itu kulit, nah, itu harus dibasuh juga. Ataupun kuku-kuku itu juga harus diperhatikan, karena takutnya nanti ada kotoran yang masih menempel di kuku yang takutnya bisa menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Yang biasanya santri-santri habis main bola atau habis kerja bakti itu harus, kalau mau sholat itu harus diperhatikan kukunya, biasanya ada tanah atau ada semen, itu harus dibersihkan dulu ketika mau wudu. Arabiyu, adapun yang keempat itu masubak diroksi, mengusap sebagian kepala. Jadi yang keempat mengusap sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Kalau seluruh kepala itu masuknya nanti ke sunah-sunahnya wudhu. Kayak yang fardu-fardunya itu cukup sebagian kepala aja. Dan harus diperhatikan bahwa mengusap sebagian kepala itu bagian kulitnya kepala, bukan rambutnya kepala. Jadi kalau orang yang mempunyai rambut gondrong ya, rambutnya panjang, itu cukup bagian dalam kulitnya, bukan rambutnya yang dibasuh, yang diusap gitu. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ghuslur rijla ini, membasuh kedua kaki ma'al ka'bah ini sampai kedua mata kaki. Jadi yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya sama aja seperti tangan tadi, entah itu ada bulu yang tebal atau kutil daging tumbuh, itu juga harus dibasuh. Atau kuku-kuku itu juga harus diperhatikan, apalagi di kaki kan nggak terlalu nampak kotorannya, kita harus memperhatikannya sebelum kita melakukan wudu. Asadisu, adapun yang keenam itu tertib ya. Yang keenam tertib, yaitu berurutan. Jadi yang harus berurutan, tidak boleh kita campur-campur. Saya maunya kepala dulu baru membasuh kepala dulu baru muka, itu nggak boleh. Atau maunya membasuh kaki dulu baru tangan, itu nggak boleh. Kita harus mengurutkannya, ya fardu-fardunya wudu ya. Niat membasuh muka, basuh bagian tangan, basuh bagian kepala, dan membasuh kedua kaki harus berurutan. Nah, bagaimana jika seorang itu lupa, setelah selesai berwudu baru sadar kalau ternyata wudunya tadi tidak urut, ternyata dia membasuh kaki dulu baru kepala gitu, ternyata itu juga tidak dianggap sah wudu dan harus diulangi wudunya. Itu. Fardu-fardunya wudu tadi ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir asadis tertib. Lanjut soal ma itu apa? Niatul wudu adalah niatnya wudu. Ini apa niatnya wudu? Jawab iya, adapun niatnya wudu itu nawaitu, berniat siapa saya raf'al hadathi, pada menghilangkan hadas al-asgori yang kecil ya. Jadi niatnya wudu nawaitu raf'al hadasil asgor. Ini termasuk yang niat singkat aja ini.
kan ada beberapa niat, ya bebas mau pilih yang mana. Dan yang terpenting di dalam niat itu ada kita menyebutkan niat menghilangkan hadas, yang biasanya